Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan kita masih ada dalam seri yang sama menemukan jati diri, tapi secara khusus kita akan berbicara tentang temperamen flegmatik. Sesaat lagi kita akan menyaksikan cuplikan rekaman dari training yang sempat dibawakan oleh Evangelis Mulyono Zakaria beberapa waktu yang lampau dan beliau akan membicarakan tentang temperamen flegmatik. Langsung saja kita saksikan cuplikan berikut ini. Temperamen yang terakhir adalah temperamen flegmatik. Ya, flegmatik yang pertama kekuatannya, dia orangnya tenang, orangnya lembut, dapat diandalkan dan efisien. Tapi dia juga konservatif, praktis, berbakat pemimpin, pelucu. Nah, yang mungkin yang saya mau beritahu adalah pelucu. Kenapa orang flegmatik dibilang pelucu? Karena kalau saudara dapat ada seseorang yang diem aja, tetapi waktu ngobrol tiba-tiba dia nyeletuk, ya, tiba-tiba dia ngomong, nah ngomongannya itu lucu. Ya, itulah tipe flegmatik. Tapi kekurangannya tipe flegmatik dia kikir atau pelit. Dia juga penakut. Dia tidak tegas. Dia penonton. Artinya dia nggak gitu suka tampil. Dia lebih suka udah dia nonton aja. Dia suka melindungi diri karena dia tidak mau terluka, dan dia juga mementingkan diri sendiri dan tak punya motivasi. Nah, orang flegmatik harus sering-sering dimotivasi, karena kalau tidak dimotivasi ini bahaya. Dunia ini yang bisa memotivasi dia. Contohnya di dalam Alkitab adalah Abraham. Kita lihat Abraham, dia tidak mau berantem dengan istrinya. Jadi ketika istrinya berkata ambil Hagar supaya kita punya keturunan, Abraham ikut aja. Tetapi saudara bisa lihat apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan terus memotivasi Abraham dengan apa? Dengan berfirman terus. Nah, orang flegmatik kalau ada di dalam tangan Tuhan, ini akan menjadi orang yang luar biasa. Kita tahu Abraham adalah bapa orang beriman. Dia tidak takut. Ya, semua kelemahannya tiba-tiba menjadi hilang ketika firman datang dalam hidupnya. Jadi saya percaya saudara semua yang sedang mendengarkan training ini atau seminar ini, saudara semua kalau menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan menguatkan semua kekuatan saudara dan makin meminimalkan kelemahannya, sehingga saudara semua menjadi orang yang sangat berharga untuk kerajaan sorga. Sekian bahan ini saya sampaikan, training ini saya sampaikan, biar ini menjadi bekal untuk saudara sekalian, sehingga saudara bisa mengenal diri saudara sendiri dan mengenal orang lain juga. Selamat datang Bang Mul di dalam program Crossover. Kita berjumpa lagi masih dalam seri yang sama menemukan jati diri, tapi kita akan membahas temperamen yang terakhir, flegmatik. Flegmatik, ya. Nah, sekarang saya mau langsung tanya aja nih Bang Mul. Bagaimana jika seseorang dengan temperamen flegmatik adalah seseorang yang menyukai seni, tapi di dalam bidang pekerjaan yang umumnya cocok untuk temperamen flegmatik, nggak ada nih yang namanya bidang seni gitu. Apakah orang tersebut seharusnya tetap mengikuti bidang pekerjaan yang seharusnya nih untuk temperamen flegmatik? Ya, secara teori temperamen flegmatik nggak seperti tidak ada darah seninya begitu ya. Iya. Kenapa dibilang begitu? Karena orang flegmatik kan tenang. Iya. Terus penjiwaannya juga pasti kurang. Iya. Jadi bisa dibayangkan orang flegmatik kalau nyanyi, jadi dia mah nyanyi aja seperti tanpa perasaan gitu. Tapi ternyata enggak juga. Karena setiap orang kalau suatu bidang sudah menjadi pekerjaannya, mau nggak mau dia akan melakukan sesuatu supaya ini bisa terterobos gitu. Iya. Jadi kalau dia seni, khususnya nyanyi lah ya, dia nyanyi justru ini bagus buat dia, ya karena dia tidak bergantung kepada teori. Iya. Karena sesuatu yang bergantung kepada teori
ada bagusnya, ada juga tidak bagusnya. Iya. Karena kalau bergantung kepada teori, jadi nanti dia jadi tidak percaya diri. Udah orangnya memang kadang kurang percaya diri, ditambah dia harus ikutin teori, jadi lebih kurang percaya diri. Nah, kalau dia jadi penyanyi, misalnya ikut ajang pencarian bakat, karena sekarang penyanyi banyak yang ikut ajang pencarian bakat. Iya. Nah, keuntungan dari seorang flekmatis adalah ketika diberitahu ada ulasan dari juri yang ngomongannya kurang enak, agak pedas. Nah, orang ini tidak akan terpengaruh. Jadi seandainya lolos ke babak berikutnya, begitu lolos dia biasa aja. Ngelihat juri biasa aja. Coba kalau orang yang melankolik, Iya. udah dikasih ngomongan yang cukup tajam, begitu lolos ke babak berikutnya. Begitu babak berikutnya, dia lihat juri itu lagi. Waduh, dia udah dendam dulu. Tapi kalau orang flekmatis, masa bodoh aja lu ngomong apa terserah deh. Ya, dia akan tetap sesuai dengan apa yang dia berikan. Dan yang perlu kita ketahui soal kita punya talenta apa, itu bukan ditentukan dari temperamen kita. Iya. Tapi soal bakat, talenta itu diberikan oleh Tuhan. Iya. Jadi kalau Tuhan memang memberikan itu untuk dia, apalagi secara teori ini bertolak belakang, artinya Tuhan akan memakai dia dengan luar biasa. Iya. Jadi bisa bayangkan ketika dia bernyanyi, orang-orang tidak menyangka karena ini orang kan nggak ketahuan, diem aja. Iya. Tetapi begitu dia nyanyi, wah suaranya begitu bagus dan langsung hadirat Tuhan ada. Wah, itu justru membuat audiens yang tadinya biasa-biasa aja, tiba-tiba langsung jadi perhatian. Iya. Mencuri perhatian langsung. Jadi orang-orang yang temperamennya flekmatis, walaupun ini temperamen yang tidak begitu ketahuan maksudnya bukan karena orang tidak tahu ada temperamen ini, tetapi karena orangnya kan tertutup, sehingga banyak orang tidak tahu ini orang bisanya apa sih. Iya. Karena benar-benar nggak ketahuan deh. Dibilang dia bisa ngomong, tapi orangnya diam banget. Ya, Iya. pokoknya orang flekmatis, kalau kita duduk sama-sama dia, kita adu kuat dah, siapa yang ngomong duluan. Dan pasti dia bisa menang. Kitanya yang nggak bisa diem jadi, aduh ini cari-cari bahan ngomongan. Kalau dia mah tenang aja. Iya. Kadang dia nggak mikir apa-apa, tapi emang orangnya diem aja. Iya. Gitu. Jadi seperti itu. Walaupun dia punya talenta yang tidak sesuai dengan teorinya, justru buat saya itu lebih bagus karena dia menghadapinya dengan cara yang berbeda. Iya. Ya, orang-orang harus tahan-tahan dirinya. Aduh, diomelin begini, aduh, nggak enak gitu. Ke bawah-bawah, kalau misalnya dia nggak pulang, tapi ada di asrama, sampai di asrama, di kamar, tetap ke bawah gitu. Murung sampai nggak bisa tidur. Orang flekmatis, udah diomelin bagaimana, dia mah tetap tidur. Iya. Jadi dia tenang aja, masa bodoh aja, orang ngomong apa, nggak akan masuk ke dalam hatinya. Iya. Ya, seperti itu. Ya, kecuali kalau marahinnya sudah keterlaluan ya Iya, masuk juga sih. Kan biar gimana temperamen flekmatis juga manusia. Iya. Punya rasa, punya hati. Iya. Ya, jadi tetap ada cuma nggak terlalu besar, nggak seperti yang melankolik. Bisa masuk ke dalamnya tuh sampai dalam banget. Iya. Ya, seperti itu. Iya, oke Bang Mul. Nah, temperamen flekmatik ini kan punya bakat pemimpin. Iya. Tapi salah satu kelemahannya itu adalah tidak tegas. Nah, bagaimana temperamen flekmatik, orang dengan temperamen flekmatik bisa jadi pemimpin, padahal dia sendiri nggak tegas gitu. Iya. Orang temperamen flekmatis memang berbakat pemimpin. Iya. Jangan lupa, memang kelemahan dia tidak tegas. Iya. Kelemahannya. Tetapi dia punya kekuatan yang lain, dia bertanggung jawab, Iya. dan dia dapat diandalkan. Ya. Iya. Dan dia orangnya tenang.
Ya, orangnya tenang. Jadi orang temperamen flekmatis ketika dia menjadi pemimpin ini tidak mudah dipengaruhi. Ya, Iya. jadi sangat bagus. Ya. Iya. Dia memang tidak tegas, tetapi banyak yang saya lihat seorang flekmatis seringkali temperamen keduanya adalah kolerik. Jadi ini yang menunjang temperamen dia yang pertama. Iya. Jadi dia tidak tegas, tetapi karena ada kolerik bisa dipertegas gitu. Iya. Tetapi orang seperti ini bagusnya dia tidak mudah dipengaruhi. Beda orang sanguin Iya. mudah dipengaruhi. Jadi biasanya kalau temperamen sanguin jadi pemimpin dari bawah ada kasih masukan apa-apa ditampung semua. Kalau Iya. orang flekmatis belum tentu ditampung. Tapi dia lihat yang bagus yang mana itu yang diambil. Iya. Dan yang luar biasanya kalau tipe flekmatis ini jadi pemimpin, dia melakukan apa-apa banyak orang yang tidak tahu. Iya. Jadi dia berpikir orang tidak tahu apa yang dia pikirkan. Iya. Kenapa? Karena dia nggak kasih tahu ke orang-orang. Iya. Tiba-tiba saja, misalnya ada rencananya sekarang pemimpin, biasa pemimpin kan ada semacam sekretaris lah gitu ya, iya. atau ada stafnya yang memberitahu dia hari ini ada acara ke A, ke B, ke C gitu. Iya, dia pergi, dia datang ke A, dari A, ayo kita ke D. Dan tidak ada yang tahu. Iya. Itu sebabnya pemimpin yang temperamennya flekmatis ini luar biasa. Iya. Ini membuat orang semua yang di bawah dia harus siap-siap. Iya. Karena dia kapan waktu bisa tiba-tiba datang Iya. tanpa ada perencanaan. Dan dia buat dia mudah saja. Iya. Beda dengan yang temperamen melankolik. Kalau temperamen melankolik, oh harus terencana. Iya. Iya. Harus begini, begini. Harus terencana. Kalau tidak terencana, kayaknya dia agak pusing. Ya, iya. harus terencana. Tetapi orang flekmatik, dia enak aja. Dari A ke D dulu. Mungkin yang bawa catatan bilang, tapi Pak, nanti nggak keburu. Nggak Iya. apa, kita ke D dulu aja. Iya. Jadi kalau misalnya yang di bawahnya protes terus, nggak akan diladenin. Paling orang yang temperamen flekmatis ketika dia jadi pemimpin, dia tinggal bilang, kamu mau ikut apa enggak? Nggak mau ikut ya udah. Iya. Dia akan jalan sendiri. Iya. Dan dia orangnya nothing tulus. Iya. gitu. Pokoknya dia pergi aja. Iya. Ya. Jadi ini kelebihan dari temperamen flekmatis. Dan dia memang berbakat jadi pemimpin. Luar Iya. biasa. Kalau ini orang jadi pemimpin, akan jadi pemimpin yang luar biasa. Karena dia dapat diandalkan dan dia bertanggung jawab. Iya. Ya. Contoh dari temperamen flekmatik adalah Abraham. Iya. Nah, Abraham kan sudah dia pertama namanya Abram. Ya, sebelum jadi Abram. Iya. Jadi bapak orang banyak. Dia menjadi bapak yang mulia, ya. Abram artinya bapak yang mulia. Dia pertama-tama dia mengikuti apa maunya istrinya, Iya. ya, Sarai. Karena dia tidak punya keturunan. Iya. Sedangkan Tuhan berjanji bahwa dia akan memiliki keturunan. Iya. Bahkan Tuhan berjanji dari keturunannya itu akan jadi satu bangsa. Iya. Tapi ini tidak ada keturunannya. Sudah berapa tahun tidak ada juga. Tidak ada tanda-tanda Sarai mengandung. Iya. Jadi waktu namanya Abram, istrinya Sarai. Lalu Sarai memberikan Hagar. Iya. Nah, Abraham yang orang flekmatis itu suka damai. Jadi udahlah, nggak usah ribut. Kalau bisa nggak ribut, dia nggak mau ribut gitu. Iya. Udah dikasih, ya udah ikutin. Ya, Iya. dia ikutin. Tapi setelah namanya berubah, jadi Abraham, dia disebut menjadi bapak orang beriman. Iya. Ya, bapak orang percaya, bapak orang beriman. Nah, bagaimana cara Tuhan membuat Abram bisa berubah menjadi Abraham? Dengan firman-Nya. Iya. Dengan firman-Nya. Nah, kelebihan dari orang flekmatik,
kalau dia sudah percaya dengan seseorang atau dalam hal ini dengan Tuhan, Iya. maka orang ini akan percaya sepenuhnya. Iya. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Dia tidak akan percaya sama kita sampai selama-lamanya. Kalau dia percaya kepada kita, dia akan percaya sama kita sampai selama-lamanya juga. Iya. Jadi ini dia mainnya di dalam. Ya. Tapi kalau kita bisa mengetahui bahwa orang ini punya kelebihan-kelebihan, maka kita akan bisa gali potensinya yang luar biasa. Iya. Karena temperamen flegmatis itu tipenya, dia tidak tahu dia itu potensinya apa, dia tidak tahu dia itu kelebihannya apa, dia bisa apa, dia nggak tahu. Iya. Nah, makanya kalau kita sebagai temannya, kalau kita bisa mengetahui dia suka apa, dia bisa apa, dia bisa melakukan apa saja, kelebihan dia apa, itu akan sangat menolong dia. Iya. Dia akan tahu. Nah, selanjutnya, kalau dari kisah Abram, kita lihat juga, Abram waktu itu, waktu disuruh pergi ya dari Haran, kan melanjutkan perjalanan Terah ayahnya. Iya. Terah bawa keluar Abram, Sarah, dan Lot juga ada. Iya. Dia bawa keluar dari Ur Kasdim sampai di Haran. Terah itu tidak bisa melupakan Haran. Iya. Itu sebabnya itu kota namanya Haran. Iya. Jadi kemungkinan besar Terah memberi nama kota itu Haran karena dia tidak bisa melupakan Haran, anaknya. Iya. Nah, Lot ini adalah anaknya Haran. Iya. Nah, karena dia berlama-lama di Haran, akhirnya sampai dia meninggal di Haran, Terahnya. Tapi firman Tuhan datang kepada Abram. Iya. Datang untuk melanjutkan firman yang sudah diberikan kepada Terah. Iya. Dan Abram melanjutkan. Tapi dia bawa Lot. Iya. Ya, dia bawa Lot. Nah, lihat bagaimana Abram bertanggung jawab bukan hanya kepada hidupnya saja, tapi dia bertanggung jawab atas Lot. Iya. Hidupnya Lot yang dia bawa. Iya. Jadi, karena Abram makin lama makin kaya, otomatis keponakannya juga makin kaya. Iya. Nah, waktu mereka makin kaya, gembala Lot dan gembala Abram ribut, Iya. merebutkan tempat. Lalu Abram datang, dia bicara kepada Lot. Abram itu ingat cinta damai. Iya. Ya, dia tidak mau ribut. Jadi dia minta sama Lot, udah kamu cari tanah yang baik yang mana kamu pilih. Iya. Kita pisah. Pisahnya baik-baik. Jadi kamu yang pilih. Jadi Lot disuruh pilih mana yang lebih bagus, yang menurut Lot lebih bagus, ya udah Lot ke sana. Iya. Abram ambil sisanya. Iya. Jadi Abram itu tidak mau ribut, dia ambil sisanya nggak apa. Iya. Udah, akhirnya Lot ambil yang Sodom, dia ke sana. Abram sisanya. Iya. Tapi sisanya itu nggak taunya yang paling baik. Iya. Lalu kemudian Lot yang sudah pisah dengan Abram, tiba-tiba ada Kedorlaomer menyerang Sodom. Iya. Dan Lot ini ditawan, Iya. dibawa oleh Kedorlaomer. Nah, ada satu orang yang datang kepada Abram, kasih tahu, Lot ditawan oleh Kedorlaomer. Iya. Apa yang dilakukan oleh Abram? Yang temperamennya flegmatik ini. Dia panggil orang-orangnya, dia kumpulkan orang-orangnya, dia samperin Kedorlaomer. Iya. Lihat, orang yang temperamen flegmatik, yang katanya tidak tegas, yang katanya penakut, begitu tanggung jawabnya keluar, dia sangat dapat diandalkan. Iya. Dia samperin Kedorlaomer, dikalahkan Kedorlaomer. Iya. Dibawa kembali semua harta benda yang ada di sana, dibawa kembali, dan Lot pun dibawa kembali. Iya. Itu luar biasanya orang yang temperamen flegmatis. Tidak disangka-sangka. Tiba-tiba Abram bisa uber Kedorlaomer. Iya. Siapa yang menyangka Abram bisa melakukan itu? Tapi Alkitab membuktikan bahwa Abram bisa melakukan itu. Iya. Itu sebabnya tidak heran kalau dia dipanggil Bapak orang beriman atau Bapak orang percaya. Iya. Dan satu lagi yang luar biasa dari temperamen
flekmatik ini. Mm-mm. Tuhan sudah berjanji. Tapi janjinya tidak kunjung datang, Iya. ya. Tidak ada anak yang dilahirkan. Iya. Tetapi waktu Tuhan berjanji lagi, ya, Tuhan berjanji lagi, tahun depan Iya. Sarah akan mengandung. Abraham percaya. Iya. Jadi Tuhan tahu cara mengatasi orang-orang yang bertemperamen macam-macam ini. Mm-mm. Ya. Iya. Kalau Musa dibuat seperti itu, dia tidak akan percaya lagi. Iya. Tapi Abraham, dia sudah percaya kepada Tuhan. Iya. Kenapa dia percaya? Karena apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu terbukti. Iya. Pertama, dia jadi terkenal. Mm. Kedua, dia jadi orang kaya. Iya. Padahal dia pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Iya. Tapi dia menjadi orang kaya. Benar-benar menjadi orang kaya. Saking kayanya sampai dia mesti bagi tempat dengan Lot. Iya. Ya. Dan dia kembali percaya. Karena dia kalau sudah percaya, dia akan terus percaya. Iya. Dia percaya kepada Tuhan. Sepertinya janjinya belum ada, belum digenapi. Tapi waktu Tuhan berfirman lagi, tahun depan istrimu Sarah akan mengandung. Tuhan percaya. Disuruh lihat bintang di langit. Lihat, seperti itulah keturunanmu. Dan Abraham percaya. Dan kepercayaan Abraham itulah yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Iya. Jadi luar biasa sekali orang yang temperamen flekmatik kalau ada di dalam tangan Tuhan. Dia menjadi pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang dapat diandalkan, pemimpin yang bertanggung jawab. Iya. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke, Bang Mu. Nah, pertanyaan terakhir nih, Bang Mu. Iya. Bagaimana caranya kita berhadapan dengan orang yang temperamennya flekmatik? Kan orang Iya. temperamen flekmatik itu cenderung tenang dia. Iya. Terus tertutup pula orangnya gitu. Nah, gimana nih caranya kita approach mereka gitu? Memang dari 4 temperamen yang ada, temperamen flekmatik itu jauh lebih tertutup. Dia benar-benar bisa menutupi dirinya. Iya. Tetapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, Iya. kita punya kapasitas roh, kita bisa menaklukkan orang yang temperamen flekmatik. Iya. Karena orang yang temperamen flekmatik itu perlu orang yang bisa dipercaya. Satu kali saya cerita ya, ada satu orang yang temperamen flekmatik, lagi ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, tapi hati saya nggak enak gitu. Ini orang sepertinya ada masalah. Jadi sementara lagi ketawa-ketawa begitu, ya tiba-tiba pas sudah agak sepi orangnya, saya tanya, kamu ada masalah apa? Dia kaget. Kemudian yang tadinya dia ketawa, dia langsung diam. Dia langsung diam. Lalu kemudian dia nangis. Jadi rupanya dia ada masalah yang begitu besar, yang sepertinya dia tidak bisa tanggung, tetapi di hadapan orang-orang yang lagi cerita-cerita, cerita lucu, ketawa, dia bisa ketawa. Jadi benar-benar orang tidak bisa melihat dia seperti apa. Di balik tawanya ada tangisan. Kayak pakai topeng gitu ya. Sebenarnya bukan pakai topeng. Kalau pakai topeng seperti dia tidak apa adanya kan. Tetapi karena memang dia orangnya begitu. Dia kan orangnya cinta damai. Jadi sama orang yang ketawa, ya dia ketawa. Gitu. Iya. Tapi kalau sama orang diam, dia akan diam terus. Iya. Gitu. Dia lebih seperti itu. Nah, karena seperti itu, orang ini langsung merasa saya bisa dipercaya, dan dia benar-benar dia percaya sama saya, sampai ada orang lain mau ajak ngomong dia, pokoknya dia nggak bisa percaya sama siapapun juga. Karena begini, begitu ada orang yang bohongin dia, orang ini kan diem, tapi dia akan ingat terus. Siapa yang pernah bohongin dia, dia akan ingat terus. Beda dengan melankolik, apa? Kalau melankolik dia dendam. Jadi sama orang yang bikin dia marah, dia harus membalas.
Iya. Orang flegmatik nggak membalas. Hmm. Hanya dia tidak percaya lagi. Dan dia tidak akan ngomong apa-apa lagi sama orang yang tidak bisa dipercaya. Iya. Itu sebabnya, karena ini temperamen terakhir ya, Iya. saya mau beritahu untuk menghadapi temperamen yang ekstrovert seperti sanguin atau kolerik, Iya. kita perlu kasih solusi yang masuk akal. Iya. Jangan yang tidak masuk akal. Iya. Itu akan bisa ribut sama mereka. Iya. Karena sanguin itu ngomongnya banyak, kolerik juga orangnya keras. Jadi kalau kita punya solusi tidak masuk akal, bisa ribut. Iya. Jadi kalau kita ngomong, lebih baik yang masuk akal. Iya. Kalau kita tidak bisa, lebih baik bilang kita tidak bisa. Itu lebih masuk akal. Iya. Daripada bilang, bisa lakukan ini, tapi ternyata tidak bisa. Iya. Tetapi untuk yang temperamennya introvert, seperti melankolik dan flegmatik, mungkin kita bukan mencarikan solusi. Karena mereka lebih perlu orang yang bisa dipercaya, yang bisa membuat mereka nyaman. Iya. Makanya untuk yang melankolik dan flegmatik, jauh lebih baik kalau yang wanita berurusannya dengan yang wanita, Iya. yang pria berurusannya dengan yang pria. Iya. Karena mereka perlu sentuhan. Iya. Ya, jadi kalau yang wanita sama yang wanita tinggal digandeng aja, atau mungkin biasa wanita kan suka pelukan, mereka pelukan, nah itu udah cukup. Iya. Ya, walaupun solusinya belum ada, tapi udah cukup membuat mereka nyaman. Iya. Ini seperti itu. Nah, temperamen-temperamen ini sekali lagi, mereka tidak sepenuhnya punya satu temperamen, mereka akan memiliki temperamen keduanya atau ketiganya. Jadi minimal ada 2 temperamen satu Iya. orang. Ya, tetapi selalu ada yang menonjol. Iya. Selalu yang menonjol itu apa? Nah, dari situ kita tahu temperamennya. Nah, semua temperamen ini kalau dipakai oleh Tuhan akan menjadi luar biasa. Iya. Semua temperamen ini tidak ada yang jelek. Iya. Jadi bagi saudara-saudara yang mendengarkan ini, jangan terpengaruh dengan temperamen apapun juga yang saudara miliki. Iya. Apapun temperamen saudara, kalau saudara menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan, saudara akan menjadi pribadi yang benar-benar jauh lebih baik Iya. lagi daripada apa yang orang bisa menilai saudara. Iya. Saudara akan menjadi pemimpin. Apapun temperamen saudara, saudara bisa menjadi pemimpin, Iya. pemimpin yang dipakai oleh Tuhan, Iya. yang diurapi oleh Tuhan, dan pemimpin yang bisa membawa kegerakan bagi Tuhan. Iya. Dan Tuhan bisa memakai saudara dengan luar biasa. Amin. Dan tidak ada yang bisa menahan saudara Iya. kalau Tuhan sudah bekerja di dalam hidup saudara. Iya. Temperamen apapun saudara, jangan melihat temperamennya. Lihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Iya. Maka semua temperamen itu yang kekuatannya ada di dalam hidupmu itu akan dimaksimalkan. Dan Iya. semua kelemahan yang ada di dalam temperamenmu itu akan diminimalkan sampai itu menjadi tidak ada. Dan Amin. saudara akan menjadi orang yang berdaya guna untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih Bang Mul untuk kehadirannya pada episode kali ini. Iya. Kita akan berjumpa kembali pada episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati. Demikian saudara untuk episode hari ini. Saya yakin dan percaya saudara pasti sangat diberkati oleh penayangan episode hari ini. Dan kalau saudara merasa diberkati oleh penayangan episode hari ini, saudara bisa share kesaksian saudara pada kolom komentar di bawah ini. Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel Mulyono Zakaria. Jangan lupa juga klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.